Shalom alaikum Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Kita bersyukur karena bisa berjumpa kembali di dalam pembelajaran firman Tuhan kali ini. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami, sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Kamis 27 Mei 2021 kita akan belajar dari Galatia pasal yang ke-6 ayat 2 dan 9 serta Ibrani 13 ayat 16. Galatia pasal 6 ayat 2 dan 9 serta Ibrani pasal 13 ayat 16. Judulnya adalah Sakai Sambayan. Sakai Sambayan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, Anda yang berasal dari Lampung pasti tahu falsafah ini. Sakai Sambayan. Bagi Anda yang bukan berasal dari Lampung, ya kita belajar saja. Karena ini baik dan bisa diterapkan di mana saja dan oleh siapa saja. Apa artinya falsafah Sakai Sambayan itu? Itu merupakan sebuah prinsip hidup yang mengedepankan gotong royong, mengedepankan tolong-menolong, mengedepankan bahu-membahu, dan mengedepankan saling memberi. Sakai Sambayan bisa diwujudkan ketika mereka membuka ladang. Biasanya dikerjakan secara bersama-sama. Atau dalam pengelolaan tanah adat dan lain-lain kegiatan adat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, biasanya mereka juga mempunyai sebuah rumah yang besar yang tidak ditinggali oleh seseorang atau keluarga, tidak. Tapi rumah itu dipakai sebagai tempat dari bagian Sakai Sambayan ini. Itu berbincang-bincang, silaturahmi, seperti itu. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kali ini kita akan belajar mengenai Sakai Sambayan dari Alkitab. Ada banyak ayat di dalam Alkitab yang menjelaskan mengenai hal ini. Tapi kita hanya fokus 3 ayat saja. Nah, berkaitan dengan 3 ayat itu, kita akan belajar 3 hal. Yang pertama, Sakai Sambayan yang diwujudkan di dalam bertolong-tolongan menanggung beban. Kita baca Galatia 6 ayat yang kedua. Demikian. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kata beban di sini baros. Itu menurut John Gill, itu adalah dosa yang menjadi tekanan hidup. Bukan berarti saling memikul dosa, bukan. Tetapi saling menguatkan untuk melawan dosa. Ya, saling menguatkan untuk melawan dosa. Beban ini juga bisa diartikan kelemahan atau bahkan kesedihan. Yang jelas, orang percaya khususnya di sini harus Sakai Sambayan dengan bertolong-tolongan menanggung beban, yaitu melawan dosa dan kelemahan dan kesedihan. Yang kedua, Sakai Sambayan dilakukan dengan tidak jemu-jemu. Mari perhatikan Galatia 6 ayat yang ke-9. Demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kata baik
di dalam ayat ini dipakai kata Yunani kalos. Itu bisa berarti indah, bisa berarti bagus, bisa berarti berguna, bisa berarti bebas dari cacat, bisa berarti baik secara moral, bisa berarti menyenangkan, bisa berarti menguntungkan. Kalau ayat ini dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Itu berarti janganlah kita jemu-jemu berbuat yang indah. Janganlah kita jemu-jemu berbuat yang bagus. Janganlah kita jemu-jemu berbuat yang berguna. Janganlah kita jemu-jemu berbuat yang bebas dari cacat. Janganlah kita jemu-jemu berbuat yang secara moral itu baik. Janganlah kita jemu-jemu berbuat yang menyenangkan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat yang menguntungkan. Tidak jemu-jemu. Itu ya secara literal itu jangan berkecil hati. Jadi mengerjakan itu jangan berkecil hati atau jangan lemah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Jadi sakai sambayan itu harus dilakukan dengan tidak jemu-jemu. Kemudian yang ketiga, sakai sambayan merupakan korban yang berkenan. Mari kita baca Ibrani pasal 13 ayat 16. Demikian. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jadi perhatikan di situ. Bahwa yang disebut di sini sebagai berbuat baik dan memberi bantuan, nah itulah sakai sambayan kan. Oleh sebab itu, sakai sambayan yang dilakukan itu merupakan korban yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, perjanjian baru setelah korban yang sempurna yang diberikan oleh Tuhan Yesus melalui dirinya sendiri itu, maka korban-korban dalam perjanjian baru itu mengarah kepada ya, persembahan, sikap hidup, demikian. Nah, korban yang dikatakan berkenan kepada Allah di ayat ini adalah sakai sambayan. Adalah membantu orang lain. Adalah berbuat baik kepada orang lain. Itu berkenan kepada Allah. Bukan berarti persembahan uang tidak berkenan. Bukan, sama sekali bukan itu artinya. Tetapi maksudnya, ketika kita sudah memberikan persembahan uang, kita harus barengi atau ikuti dengan korban yang berkenan ini, yaitu yang berbuat baik dan memberi bantuan. Itu korban yang berkenan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, bagi yang mempunyai harta, mempunyai uang, ya memang harus memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi semua kita, orang percaya, dituntut untuk memberi korban yang berkenan kepada Allah, yaitu berbuat baik dan memberi bantuan, yaitu sakai sambayan itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, jadi kita bisa menemukan sakai sambayan di dalam Alkitab, yaitu sakai sambayan yang dilakukan dengan bertolong-tolongan menanggung beban, terutama untuk melawan dosa, dan juga beban kelemahan dan kesedihan. Sakai sambayan itu dilakukan dengan tidak jemu-jemu. Tidak jemu-jemu. Jadi hal-hal yang indah, yang baik, yang berguna, yang menguntungkan, yang menyenangkan, yang secara moral baik, yang bebas dari cacat, itu dilakukan dengan tidak jemu-jemu. Dan kita tahu bahwa sakai sambayan yang merupakan korban berkenan kepada Allah ini, itu adalah dalam wujud, ya ini berbuat baik dan memberi bantuan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan,
Apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita? Tentu yang pertama adalah ada keterbukaan dan kerelaan. Kalau kita ingin mewujudkan sake sambayan di lingkungan kita dan juga di pelayanan kita, di gereja di mana kita berbakti, beribadah, kalau kita ingin mewujudkan sake sambayan itu, maka harus ada keterbukaan di dalam diri kita dan kerelaan untuk melakukannya. Tanpa itu tidak bisa terwujud. Kalau terwujud pun akan jadinya semu. Semu. Oleh sebab itu perlu terbuka. Hati Anda perlu terbuka. Tangan Anda juga perlu terbuka. Dan ada kerelaan untuk melakukan sake sambayan ini. Sake sambayan yang merupakan semboyan yang bagus, falsafah yang bagus, supaya gereja kita, lingkungan kita menjadi semakin maju oleh karena ada kerjasama satu dengan yang lain. Dan juga Bapak Ibu itu harus dilakukan dengan tekun, tidak bosan. Jangan ya karena berbeda sedikit pendapat lalu menjadi malas, bosan. Ya jangan. Kita harus sake sambayan senantiasa. Di lingkungan kita, di rumah tangga, bahkan juga di pelayanan, di gereja, di tempat kerja pun demikian. Harus diwujudkan, jangan bosan-bosan. Dan kita tahu, ketika kita mewujudkan dengan tulus, maka itu merupakan korban yang berkenan di hadirat Allah. Oleh sebab itu, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dimanapun Anda berada, mari wujudkan sake sambayan, yaitu bertolong-tolong menanggung beban atau untuk melawan dosa, dan juga jangan jemu-jemu melakukannya. Yakinlah itu adalah kurban yang berkenan di hadirat Allah. Anda akan bersuka cita dan diberkati. Lingkungan pun akan diberkati oleh karena terwujudnya sake sambayan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sudah belajar. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk merenungkan dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa